Koi hari ini, Rabu 17 Juli 2024 merangkum dua berita pilihan, antara lain Ibtu Rudiana ke Baris Krim Polri. 3 berita, usai diperiksa, suami dari BCL Tiko Aryawardana bungkam. Ibtu Rudiana, ayah dari korban kasus pembunuhan yang terjadi 8 tahun silam di Cirebon, Jawa Barat, yakni Muhammad Eki, dilaporkan ke Baris Krim Polri hari ini. Rudiana dilaporkan atas dugaan penganiayaan terhadap terpidana dalam kasus pembunuhan Eki dan Vina. Laporan tersebut dilayangkan oleh kuasa hukum 7 terpidana, Jutek Bongso dan Ruli Panggabean bersama keluarga terpidana ke Baris Krim Polri Rabu siang. Laporan ini dilakukan setelah sebelumnya saksi Aib dan Dede dilaporkan ke Baris Krim Polri terkait dugaan kesaksian palsu pada 10 Juli lalu. Kuasa hukum terpidana pembunuhan Vina, Jutek Bongso mengatakan pihaknya melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penganiayaan atau penyiksaan terhadap para terpidana saat baru ditangkap usai pembunuhan Eki dan Vina. Jutek menduga peristiwa penganiayaan itu terjadi saat proses pemeriksaan para terpidana agar mereka mau mengaku jika melakukan pembunuhan terhadap Eki dan Vina. Dalam kesempatan yang sama, Ruli Panggabean mengatakan pihaknya tidak menutup kemungkinan bahwa terpidana lainnya akan melaporkan hal yang sama. Ruli mengungkapkan para terpidana akan menjadi saksi dalam laporan dugaan penganiayaan ini. Namun, Ruli dan pihaknya tidak membeberkan barang bukti apa saja yang dibawa saat melaporkan ayah Eki, korban dari pembunuhan 2016 lalu. Melaporkan tentang apa yang mereka alami, ya. Kan sebagaimana kita tahu bahwa selama ini ada isu tentang penganiayaan, ada isu tentang penyiksaan, ada isu tentang penekanan secara psikis, ya itu salah satu yang akan kami lakukan mewakili Hadi Saputra. Apakah betul itu kita uji kan, gitu loh. Karena ada saksi yang melihat, ada bukti-bukti yang kami lampirkan. Kenapa dia melaporkan? Itu maka kawan-kawan terpidana yang lain hari ini mungkin hanya sebagai saksi. Mungkin besok atau lusa atau bisa saja kita juga melaporkan yang lain atas 6 Ini terkait penganiayaan foto dari yang beredar di dalam penjara atau antara lain itu. Tapi ini ada kaitan dengan permintaan kuasa hukum untuk mengembalikan tahanan ke Cirebon atau gimana? Oh itu kan, kalau pengembalian tahanan Cirebon itu kami sudah kirim surat kemarin itu kepada Dirjen Pas dan juga kepada ketua lapas supaya para terpidana ini dikembalikan ke lapas asalnya. Kenapa? Karena kasihan keluarganya mau menemui aja susah, harus mengeluarkan biaya yang begitu banyak ke Bandung. Padahal yang biasanya mereka dekat di Cirebon sana bisa hubungan. Nah ketika dia ke Bandung pun sampai hari ini keluarga Sudirman hanya orang tuanya saja yang boleh. Ini kan juga, tapi saya nggak mau berdebat di situ deh. Saya hanya mau bilang bahwa yang bertanggung jawab atas semua ini adalah ketua kepala lapas. Maka kami minta kepala lapas untuk mengembalikan para terpidana ini ke Cirebon. Karena persoalan dengan Bandung saya kira sudah selesai, masalah Peggy kan sudah selesai. Penelusuran kembali dilakukan, meskipun harus mengulang pemeriksaan kembali, namun semoga kasus ini bisa segera menemukan keadilan. Selanjutnya, Tiko Aryawardana, suami dari Bunga Citra Lestari, berlari menghindari wartawan usai menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan penggelapan dana dalam jabatan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu dini hari. Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama 7 jam, Tiko membawa sejumlah bukti terkait penggunaan uang perusahaan yang diminta oleh penyidik. Setelah menjalani pemeriksaan selama 7 jam, Tiko Aryawardana, suami Bunga Citra Lestari, keluar dari ruang penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Rabu dini hari. Tak seperti pemeriksaan pekan lalu, di mana Tiko menyambangi wartawan, kali ini dia justru berusaha menghindari awak media. Pria ini memilih berlari menuju kendaraan sambil mengabaikan sejumlah pertanyaan wartawan yang mengejarnya. Kuasa hukum Tiko Aryawardana, Irfan Agasyar, mengatakan pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan lanjutan dari pemeriksaan pekan lalu. Menurut Irfan, kliennya menjawab 15 pertanyaan penyidik dan membawa sejumlah bukti terkait penggunaan uang perusahaan, mulai dari dokumen perjanjian kerja, bukti pembayaran vendor, hingga bukti pembayaran gaji karyawan. Ini seharusnya sudah final. Sejak 2019 sudah selesai. Karena kan AW sendiri tidak pernah mempermasalahkan. Tiba-tiba mempermasalahkan 2 tahun kemudian. 3 tahun ya, 3 tahun setelah restoran tutup. Jadi ada alasan-alasan bahwa Pak Tiko tidak pernah memberikan laporan. Kita buktikan ada email masuk dengan email AW dan AW ini kan orang detail, ya, orang perbankan, ya.
uang sekecil apapun, ya, kalau diberikan laporan dari Mas Tiko pada masa itu, seharusnya sudah komplit. Nah, ini kan baru setelah perceraian, setelah booming, setelah ada pernikahan kedua dari Mas Tiko, ini yang menjadi catatan penting, tendensi dan motifnya apa. Jadi sekarang kita diminta untuk memberikan klarifikasi satu persatu, kita jawab satu persatu. Ya, kenapa pada proses lidik ini ya memang buktinya baru kita kumpulkan ya untuk mengkontrol, oh ini toh yang dipermasalahkan, oh ini toh, oh ternyata modal usaha yang ternyata dipakai oleh pihak Mas Tiko untuk menjalankan usaha bisnis restoran. Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendalami seputar penggunaan uang perusahaan oleh Tiko Aryawardana. Pada hari ini, Selasa tanggal 16 Juli 2024, penyidik Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan melaksanakan pemeriksaan tambahan kepada saudara TA ya, untuk kembali mendalami terkait dengan keterangan yang bersangkutan dalam perkara yang dilaporkan oleh saudari A terkait dengan peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan. Jadi, pada minggu lalu, kami telah melaksanakan pemeriksaan terhadap saudara TA dan kami telah melayangkan sekitar 41 pertanyaan. Namun, 41 pertanyaan tersebut masih terus berlanjut. Ya. Jadi, kami lanjutkan pemeriksaannya pada kesempatan sore hari tadi. Saudara TA datang ke Mapolres Metro Jakarta Selatan sekitar pukul 17.00 WIB. Nah, didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Pemeriksaan dimulai sekitar pukul 17.30 WIB dan hingga saat ini yang bersangkutan, saudara TA, masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik hingga malam ini. Entah apa yang membuat Tiko menjadi berubah sikap dan tanggapan. Semoga bukan pertanda jika yang dituduhkan adalah benar. Demikian info hari ini, nantikan berita selanjutnya dengan subscribe YouTube Voi.id dan follow Voi.id di Instagram dan TikTok. Sampai jumpa.